Kali ini saya nggak sendirian, saya kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang sudah senior ya Mas ya, di dunia pendakian lah. Ini bisa dibilang sudah pendaki lama ya Mas ya. Oke, ini kita kenalan dulu, namanya Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Iya, siap Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah, selalu sehat selalu. Oke, salam buat keluarga ya. Iya, siap. Oke, jadi Mas Andi ini pendaki senior, dia mau menceritakan pengalaman pendakiannya ketika mendaki di gunung mana Mas? Gunung Merbabu. Merbabu ya? Via mana waktu itu? Via Selo. Oh, via Selo. Oke, Merbabu via Selo. Mas Andi ini mengalami kejadian yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Dari tadi udah ngobrol dulu nih di depan ya sama Mas Andi ya. Ini sampai kopinya udah mau habis, ntar gampang dijok lagi ya Mas. Iya. Ini udah ngobrol lama tadi lah. Nah, gimana Mas Andi ini? Kisi-kisi dari pengalaman yang Mas Andi alami ini. Kisi-kisi yang dialami. Jadi waktu itu kami bertiga ya. Bertiga. Okay. Dan jujur saya itu kan waktu itu baru ikut mendaki. Oh, baru. Berarti pengalaman pertamanya Mas Andi? Baru pertama. Oke. Nah, ternyata dari salah satu teman saya itu ada yang punya misi lain gitu. Misi lain? Ya, nggak tahu apa yang dia diarepin dia itu, saya nggak tahu. Yang jelas di situ akhirnya berimbas ke kita semua, bahkan fatal. Oh gitu. Iya. Jadi ini teman yang ngajak Mas Andi. Teman. Itu udah pengalaman juga naik gunung sebenarnya. Kalau dia pengalaman. Pengalaman. Iya, pas makanya itu ngajak Mas Andi yang baru naik gunung, betul. Ternyata dia punya misi lain. Misi lain. Selain senang-senang di gunung. Betul. Oke. Jadi seperti itu kisi-kisinya teman-teman. Udah penasaran sama cerita dari Mas Andi? Langsung aja kita masuk ke ceritanya dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, gini Mas Andi, gimana nih ceritanya waktu pengalaman itu di Merbabu itu via Selo? Bisa diceritain sama teman-teman? Baik, jadi gini Mas Sukma, berawal dari kita teman kan sebenarnya bukan teman dari kecil ya, teman ketemu lah di sekolah gitu kan waktu itu sekitar tahun 90-an. 90-an, jadi saya jujur awalnya sudah menolak ajakan dari Budi. Oh, Budi. Nah, sebetulnya namanya Budi ya. Iya. Nah, di situ si Budi ngajakin, katanya enak tahu kalau memang kamu laki, kamu harus tunjukin lakimu naik gunung gitu. Oh, gitu, menunjukkan bahwa kamu cowok gitu iya, ya, gitu. naik gunung. Oke. Padahal waktu itu saya udah sempat bantah nih. Iya. Emang kalau laki harus naik gunung, saya bilang gitu. Iya. Kata dia, udahlah. Naik gunung itu banyak fantasinya banyak katanya. Fantasinya banyak. Jadi bisa menikmati di sana. Yang pertama menikmati alam, bisa mensyukuri ciptaan Tuhan. Dan yang jelas stamina kan gitu. Nah, saya bilang oke, nggak masalah, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya saya nggak langsung oke waktu itu. Nah, saya bilang oke karena ada si Wahyu. Oh, ada teman lain. Sebut aja Wahyu ya. Oh, sebut aja Wahyu, oke. Itu kan ibarat kata kalau saya sama Wahyu itu agak deket, bisa dibilang agak deket. Ya sama-sama kita baru ketemu juga sih. Nah, pas waktu itu si Wahyu iyain aja, terus akhirnya saya juga iyain. Karena Wahyu juga ikut. Betul. Nah, waktu itu saya tanya kemana? Merbabu aja yang deket-deket, ngirit ongkos katanya. Iya. Oke, siap. Nah, waktu itu rencananya kapan? Saya bilang. Si Budi ngajakinnya malam Suro. Malam Suro? Iya, berarti kalau orang Jawa itu kan malam Suro kan katanya sakral ya. Iya. Nah, kalau nggak boleh keluar gitu ya. Kan gitu kan. Kalau misalnya itu berarti Muharram ya. Muharram ya kalau dalam kalender Islam. Iya, Islamnya Muharram. Nah, si Budi ini ternyata dia itu orangnya suka yang klinik-klinik. Oh, suka yang berbau klinik gitu. Klinik. Kalau si Budi. Kalau orang Jawa itu klinik ya. Jadi yang ya semacam kayak
kejawen gitu. Kejawen, oke. Nah, ternyata juga si Budi itu punya paman, Pak Le. Oh, Pak Le, iya. Nah, Pak Le-nya ini memang kejawen tulen. Oh, jadi Pak Le-nya Budi itu seorang kejawen tulen. Nah, oke. Waktu itu padahal si Pak Le-nya udah negur tuh, udah sempet ngingetin sama si Budi kalau mau daki jangan malam suro. Jadi bebas kalau malam yang lainnya bebas, tapi kalau malam suro jangan. Karena itu bisa fatal, kata si Pak Le-nya. Tapi karena Budi ini yang tadi saya kasih tahu di awal punya misi lain. Iya, Budinya punya misi lain. Di situ wajahnya si Budi itu nggak nampakin kalau dia itu terus bimbang ataupun apa itu enggak, Mas. Jadi ya wajar-wajar aja. Iya, standar aja ya. Standar aja kan, datar lah ya. Iya, datar. Terus dia itu gini apa namanya? Diiyain aja itu. Diingetin sama Pak Le-nya itu diiyain aja. Nah, waktu itu kita sepakat kita mau berangkat hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Nah, rencananya kita bertiga itu mau nikmatin sunset. Oh gitu. Ya di puncaknya itu di kan. Puncaknya. Akhirnya ya udah pokoknya besok jangan sampai kesiangan, kita berangkat terus langsung OTW kan gitu. Iya. Oke, siap. Akhirnya pas hari Sabtunya itu agak kesiangan. Sunset apa sunrise tadi? Sunset. Oh, sunset. Iya, sore kan, berarti. Sore kan. Oh, sore. Oh iya. Biasanya soalnya sunrise itu biasanya. Oh, biasanya berarti sunset ya? Sunsetnya. Sunset, oke. Rencananya gitu. Ya sebenarnya sih kalau kata si Wahyu, jadi kita nikmatin sunset. Terus kita turun, terus nginep dulu, nenda kan, terus ya. Mau naik lagi pas paginya. Oh gitu. Jadi dapat dua, sunset sama sunrise ya. Gitu maksudnya. Siap. Cuma karena saya tuh nggak tahu menau tentang hal itu kan, ya udah ngikut aja lah, kan gitu. Karena baru pemula tadi ya. Nah, pemula juga. Lah, pas waktu itu udah disiapin semua tuh. Bahkan kalau zaman sekarang kan enak, Mas. Apa namanya? Doom itu kan tenda ya. Iya, tenda. Kan udah praktis ya. Udah praktis banget sekarang ya. Kalau dulu kan enggak. Oh, dulu beda berarti. Dulu kita pakainya kayak itu apa? Kayak anak pramuka itu kan. Oh, iya kayak anak pramuka gitu ya. Tendanya bukan tenda yang kayak sekarang. Berarti pakai itu di tali-tali itu. Iya, pakai jadi apa? Kayu. Bambu. Iya, kayak pakai bambu. Pas waktu kita berangkat itu kan nyampe di base camp ya di Via Cielo itu ya. Bawa apa namanya? Bambu yang panjangnya sekitar 2 meter lah. Kalau nggak salah itu. Kita taruh, kita naik. Nah, di situ kita apa namanya? Registrasi selesai dan lain sebagainya. Akhirnya kita naik. Masuk. Pas siang itu juga ya, masuk ke jalurnya Via Cielo itu. Si depan, yang di depan itu Budi. Leadernya si Budi leader. Leadernya Budi. Terus karena saya itu baru, kan akhirnya kan tengah. Yang belakang Wahyu. Gitu. Sweepernya si Wahyu ya. Nah, sweepernya si Wahyu. Kita jalan. Ya singkat cerita aja lah. Kita nyampe di apa tuh pos 1 itu Dok Malang ya. Dok Malang ya. Kalau di Merbabu Dok Malang. Ini Via Cielo ya. Iya, Dok Malang. Pas di Dok Malang itu kan saya bilang, kok lumayan ya. Ternyata nguras tenaga, saya bilang. Ya iyalah kan. Saya udah bilang sama kamu, Di, kalau kita mau buktiin kelakian kita, kejantanan kita harus seperti ini. Naik gunung. Nah, stamina kita harus si Budi itu. Kan? Budi ya. Sebenarnya Budi itu orangnya nggak banyak omong. Oh, lebih baik diem dia. Dia itu diem. Nah, apa namanya? Setelah dia bilang seperti itu, ya udah istirahat bentar, kita minum dulu. Akhirnya kita minum. Ya kurang lebih 10 menit lah. Di Dok Malang tadi? Di Dok Malang. Di pos 1, oke. Nah, dan waktu itu, saya udah ngerasa enak, nggak enak, Mas. Kenapa tuh? Sepi. Oh, sepi. Jadi pendakian waktu itu sepi? Sepi. Ya mungkin karena belum kayak sekarang ya. Iya, tahun-tahun segitu ya. Tahun 90-an kan masih mungkin jarang lah pendakian ya. Itu terus, ini juga sih mungkin karena yang tadi disampaikan. Karena ini malamnya malam suro. Suro ya, jadi... Apalagi orang dulu mungkin ya Mas ya. Itu. Jadi masih menghormati gitulah ya. Nah, setelah di situ dirasa udah cukup, sekitar 10 menitan, kita jalan lagi nih. Ayo, udah mulai mau sore nih. Jalan lagi. Terus kurang lebih 1 jam, kalau enggak 1,5 jam itu. Nyampe di Pandean.
Pos 2. Pos 2. Oke, Pandean. Dulu nggak ada ininya, Mas. Nggak ada apa namanya? Kayak sekarang kan ada kayak shelter. Bukan, kayak plang ya Iya, kan? plang, nggak ada tulisannya Pos 2 Pandean gitu. Kalau dulu kan ada tapi pakainya kayak apa ya, papan ya? Papan kayu itu sih. Iya. Kayak gitu. Nah, setelah nyampe situ saya udah mulai agak ngerasa enak nih. Memang sih sebenarnya agak ngerinya itu kan kita masuk ke ngelewatin hutan-hutan ya. Hutan-hutan ya. Gitu, pas waktu jadi awal pendakian. Itu. Terus di sebelum di pos 2 itu kan juga agak lumayan lebat tuh ya. Iya, semak belukarnya banyak. Setelah itu nyampe di pos 2, kita juga nggak berhenti lama tuh. Pokoknya di Pandean itu. Si yang ngebet itu malah si Wahyu. Udah pokoknya jangan berhenti. Udah minumnya sambil jalan katanya gitu. Saya si Wahyu bilang itu. Saya bilang nggak gitu lah, yuk kan capek. Iya. Ya udah nggak apa-apa, udah sambil jalan. Saya nggak mau. Terus saya duduk bentar, saya minum. Oke. Terus sekiranya udah cukup 5 menit 10 menit jalan lagi, lanjut. Nah, jalan lagi itu nyampe di apa ya namanya, Sabana ya. Sabana ya. Sabana itu kan udah enak tuh. Oh belum Mas, maaf, belum, berarti masuk ke Watu Tulis. Pos 3 ya, Watu Tulis. Oke. Dari Pandean tadi ya. Betul. Sebelum Sabana. Betul. Yang batas vegetasi. Yang batas vegetasi ya. Nah, vegetasinya itu antara itu udah ada pohon sama ada ini ya, apa namanya, udah batu-batu lah treknya. Betul. Nah, pas di situ ternyata kan karena kita udah siang masuk ke jalur itu juga otomatis kan siang mesti ke sore kan. Iya. Nah, pas di pos 3-nya, sebelum ke pos 3 berarti belum sampai di pos 3 di tengah jalan itu dari pos 2. Berarti sebelum keluar dari hutan ya? Iya. Itu si depan saya, si Budi. Iya, Budi. Budi itu tiba-tiba dia jongkok. Iya. Memang kita jalannya nggak begitu dekat dan nggak begitu jauh. Mungkin agak tengah-tengah lah. 1 meter lah ya jaraknya. Jadi tiba-tiba itu berhenti terus jongkok. Si Budi. Lah, otomatis kan saya berhenti kan yang di belakangnya. Saya tanya, "Ngapa, Bud?" Enggak. Dia cuma kayak ngambil sesuatu dari bawah, terus dia masukin ke kantong. Ya, yang saya lihat itu dia tangannya gegem gini kan? Iya. Terus masukin kantong jaket. Kayak gitu. ambil benda apa gitu. Iya. Ya entah itu benda atau apa, saya nggak lihat barangnya kan, saya nggak berani ngomong. Karena digegam, berarti kecil ya itu ya? Mungkin kecil. Nah setelah itu saya tanya, dia jawabnya nggak apa-apa, jalan lagi dia. Akhirnya saya ngikutin, terus sampai di pos 3 di Watu Tulis juga sama, saya minta berhenti. Kata si Wahyu, kirain perjalanan tangguh, ternyata kamu suka berhenti juga nih gitu. Suka berhenti juga. Iya, saya bilang orang saya nggak pernah naik, gimana sih? Iya, kan baru pertama kali itu ya. Iya. Terus yaudah istirahat bentar. Akhirnya kita istirahat di Watu Tulis di pos 3. Ya. Tapi istirahat sama. Jadi kita itu istirahat nggak sampai berjam-jam, Mas. Bentar-bentar doang. Bentar aja. Setelah selesai kita jalan lagi nih, persis ngelewatin batas vegetasi ya. Iya, batas vegetasi. Masuk ke Sabana. Sabana 1. Sabana 1. Yang kalau sekarang pos 4 apa ya? Kalau sekarang ya masih ada Sabana. Masih ada ya? Masih ada Sabana. Cuma sekarang udah dilarang ngecamp di situ katanya. Soalnya itu berbahaya. Kalau tadi dengar dari Mas Andi awalnya kan boleh ngecamp ya. Tadi pas ngobrol di luar ya. Iya. Oke, lanjut dulu aja, Mas. Nah, terus setelah itu di Sabana juga saya sempat minta istirahat nih. Cuma lagi-lagi si Wahyu bilang, lu kampret banget sih, udah minum sambil jalan. Iya deh, akhirnya kan saya buat minum sambil jalan. Nurut aja ya. Udah. Kata si Wahyu tuh udah keburu sore. Udah sore itu waktu iya, itu ya? Kan udah mulai masuk sore kan. Percuma kita kalau misal kita banyakan istirahat sampai sampai puncak, kita nggak bisa nikmatin katanya gitu. Nah, pas waktu itu memang saya agak leganya itu setelah ngelewatin Sabana sambil jalan itu kan, Sabana 1 itu ke Sabana 2 ya. Iya. Itu kan ternyata Gunung Merapi apa ya, Mas ya? Iya, itu kelihatan dari situ. Dan sejuk, enak banget lah. Angin view-nya bagus banget ya, dari situ view-nya bagus. Nah,
mulai dari situ aku udah mulai wah semangat lagi nih, jalan lagi sampai Sabana 2. Di Sabana 2 itu juga sama, kita nggak istirahat. Si Budi, giliran Budi yang ngotot. Ini udah hampir maghrib, ayo buru aja, ntar kalau telat nggak enak. Nah si Wahyu gantian yang bilang, udah deh percuma Bud, kalau misalnya kita mau terusin juga kita nanti yang ada nggak nyampe summit, si sunsetnya udah nggak kena, kayak gitu. Ini mungkin udah jam-jam 4:30 itu ya. Nah itu mungkin sekitar pokoknya mau jelang maghrib aja Mas, karena ya kalau di atas kan masih kelihatan terang ya. Nah setelah itu akhirnya ya udah aku bilang gini, gimana kalau kita bikin tenda di sini gitu. Di Sabana 2 itu. Di Sabana 2. Nah katanya, tapi kan nggak ada kayak pohon gitu kan. Jadi padang ya di situ ya. Kan katanya bahaya gitu kan. Iya karena ini angin gede kan bisa datang ya. Kalau ada pohon kan lumayan tuh bisa ngilangin angin. Betul lah, makanya terus saya bilang, terus gimana mau naik lagi? Sedangkan ini jam udah mulai mau maghrib loh. Kan nggak boleh saya bilang. Terus kamu kan juga inget Bud, dibilangin sama Pak Lekmu, kalau malam suruhan nggak boleh. Udah nggak usah banyak bicara, kata si Budi gitu. Akhirnya ya udah kalau mau diriin tenda sini aja nggak apa-apa deh. Tapi kita agak mepet ke yang agak tanahnya agak naik gitu sih. Oh iya. Agak naik kayak gini, terus kita di bawahnya. Di bawahnya. Kan. Nah itu. Akhirnya kita bikin di situ, pakai bambu kan, kita bikin tenda di situ. Terus sampai malam lah ya, kita bikin kopi. Mungkin kalau sekarang tahu nggak Mas yang namanya itu loh, yang buat api parafin. Oh parafin ya, kayak lilin ya. Kayak lilin. Kayak sabun kan. Itu zaman dulu pakai itu. Oh kan belum ada kompor portable. Belum lah. Ya? Itu kan tahun 2000-an kalau nggak salah udah mulai. Kalau sekarang kan emang ini Mas juga nggak boleh gitu bakar-bakar ya, hanya di beberapa titik aja yang boleh. Soalnya kan takutnya kebakaran itu hutan sih. Oh iya. Dari zaman dulu itu boleh berarti ya? Boleh. Masih boleh. Ya mungkin bolehnya karena nggak ada orang juga, maksudnya nggak ramai. Sepi di situ. Sepi. Tapi ada pendaki. Pas waktu kita naik itu nggak ada. Oh nggak ada, berarti emang sepi ya? Memang sepi. Jadi ya tadi yang saya sampaikan kan, kalau misalnya dibilang mungkin karena malam suro yang berkaitan dengan ilmu kejawen gitu kan, nggak boleh juga pamali katanya. Tradisi lah udah ya budayanya. Terus mungkin waktunya juga nggak pas. Akhirnya kita bikin di situ, kita bikin teh, kopi. Oh kopi. Kita pakai palang kan, pakai ranting kayu. Kita cantolin, pakai parafin itu, nyalain. Setelah selesai, belum lama lah, kira-kira jam 8-an, jadi makin dingin gitu kan. Akhirnya kita masuk ke tenda. Lah, pas di dalam tenda itu sekitar jam 10-an, kita kan masih ngobrol nih. Jadi duduknya sini saya. Terus ini si Budi. Nah, di satunya lagi Wahyu. Budi di tengah. Kita ngobrol, tapi saya tuh mulai aneh dengan si Budi. Semenjak masuk ke waktu petang, dia itu kebanyakan bengong. Oh, banyak ngelamun dia. Iya. Jadi ngelamunnya gini Mas, kayak mikirin sesuatu, kayak dia benar-benar kayak nggak tahu lah apa yang dipikirin. Oh jadi kayak ada yang dibatin gitu sama dia ya? Iya. Terus kita ngobrol sama saya ngajakin ngobrol sama si Wahyu. Iya. Yuk, untung gue ya, aku bawa jaket, bajuku juga nggak cuma satu. Karena waktu itu kan jaket nggak tebel-tebel kayak sekarang. Ya sekarang udah tebel-tebel banget ya. Terus bahkan sarung kita pakai Mas. Oh bawa sarung juga? Bawa. Karena benar-benar dingin waktu itu. Tapi udah ada ini Mas, sleeping bag buat tidur gitu biar waktu itu kita nggak punya. Oh nggak punya? Pakainya berarti sarung itu? Sarung. Wah bisa dibayangin ya, di Merbabu pakai sarung doang di Sabana. Gila dinginnya kayak apa tuh. Iya, jadi makanya kan waktu itu pas waktu
kita yang sekarang istilahnya buat teman-teman balandaki kan iya. Ada sleeping bed, udah enak, enak itu, banget udah kan, ya ada SB, ada kompor, ada pakai matras juga kan. Matras ya, dulu udah bagus-bagus. Dulu pakai apa Mas? Selimut biasa. Oh, selimut biasa. Iya, paling bawahnya pakai plastik. Oh gitu. Kasih kayak tikar gitu, buat tikar fungsinya. Tikar gitu kan. Oh iya. Itu buat gantinya matras, kalau sekarang matras. Matras sekarang ya. Kalau dulu seperti itu, jadi biar nggak pengap kan bawahnya. Klasik banget berarti ya. Klasik gitu kan. Terus Nah, setelah itu saya coba buka suasana kan sama si Wahyu. Saya bilang untung aja saya bawa pakai kaosnya double saya bilang gitu. Si Wahyu cuma nengok, tapi cuma kayak kedinginan gitu kan. Iya gitu kan. Lah, setelah itu tiba-tiba si Budi nih. Iya, Budi itu dia kepalanya dongak ke atas. Iya. Liatin lampu lampu badai center. Bukan, kayak lampu Petromax. Oh, dulu kayak gitu, kayak lampu Petromax banyak. Nah, pakai gitu. Dia liatin lampu itu sambil bilang, tapi ucapannya itu nggak kenceng. Jadi saya ngobrol sama si Wahyu itu, dia cuma kayak bergumam. Oh, lirih aja. Tapi saya dengar dia itu berucap, iya, kayaknya ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan? Iya, terus kan saya noleh ke Wahyu. Oh iya? Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Bingung. Nah, si Wahyunya kan langsung connect nih sama si Budi. Kamu mikirin apa, Yu? Maaf. Kamu mikirin apa, Bud? Oh iya, si Wahyunya gitu kan. Mikirin tugas. Udah, kita kan baru masuk. Apa yang mikirin tugas? Ntar kita bantuin. Sekolah? Iya. Kata si Wahyu mau dibantuin. Iya. Tapi si Budi ini sama sekali nggak noleh ke Wahyu maupun ke saya. Dia cuma bengong. Bengong aja ya? Iya, beneran ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan ya? Iya. Aduh. Nggak tahu nih yang ketinggalan itu apa, yang tertinggal itu apa kan gitu. Iya. Nah, saya sama si Wahyu coba nyariin suasana, tapi si Budi masih diem aja sambil, jadi kayak gini Mas, posisinya maaf ya. Jadi kayak gini. Nah. Oh, duduk kayak gitu ya, di dalam tenda itu ya? Iya. Di tengah, oke. Jadi pakai sarung sininya pakai jaket kan, sambil gini. Cuma liatin lampu Petromax aja. Sambil bilang kayak tadi. Akhirnya kan ada yang ketinggalan gitu. Ada yang tertinggal, ada yang ketinggalan. Bener deh, ada yang tertinggal, ada yang ini maksudnya apa sih, saya nggak mudeng nih. Iya. Akhirnya daripada saya pikirannya ngaco, saya nggak ada rasa takut sedikit pun. Iya. Karena pikiran saya nalar, maksudnya logis. Oh, logis aja pakainya ya. Iya. Setelah itu saya daripada percuma saya ngobrol, karena si Budi juga diem aja, maksudnya dia asik dengan lamunannya dia. Si Wahyu juga kayak ngerasa kedinginan, akhirnya saya baring. Itu sekitar jam 10-an malam. Tidur? Iya, niatnya mau tidur. Iya kan? Capek juga sih Mas. Iya. Akhirnya saya, ya udahlah, daripada ngurusin kamu nggak jelas, aku tarik sarung. Terus aku tidur. Nah, posisinya aku tidur tuh hadapnya ke sana. Terus ke arah kiri ya berarti ya. Ke arah tendanya kan. Membelakangi mereka berdua. Nah, nggak lama juga si Wahyu ikutan baring juga. Oke. Tapi nggak tahu tuh si Budi, karena dia masih duduk. Duduk tadi. Tapi masih kayak nggak tahu ngomong apa. Lah, nggak lama kemudian saya itu nggak sadar Mas, kok kakiku dingin banget. Dingin banget, jadi kayak megang es. Oke. Kayak es batu kayak di kaki. Dingin banget sih. Tak selimutin lagi, gitu. Tak usap-usapin juga kan. Kok tetap aja dingin, tapi mata saya masih merem. Sambil merem gini ya berarti ya. Dan saat itu juga kebelet pipis. Oh, pipis. Oke. Kencing kan? Iya. Kencing lah ya, jangan pipis ya. Kencing. Terus di situ tiba-tiba saya tuh ngerasa takut. Karena... Perasaan saya. Perasaan aja itu takut. Bukan karena apa-apa, cuma tiba-tiba itu. Iya, ngerasa ngeri aja. Kok ngerasa ngeri nih saya nih. Terus akhirnya saya coba ngeraih si belakang saya kan, si Budi kan. Budi. Nafas saya gini kena nih kakinya si Budi, tepukin. Bud, bangun Bud, temenin aku pipis dong. Iya.
Terus Budi? Dia nggak nyaut. Oh nggak nyaut, diem aja dia? Iya, diem aja. Terus saya diem juga kan. Iya. Kok nggak nyaut lagi. Tapi mata saya masih merem karena memang masih berat. Belum melek berarti belum ya? Jadi cuma nepuk-nepuk doang ini ya? Oke. Kok nggak nyaut dia. Akhirnya saya coba lagi nih. Bud. Gimana sih? Sampai agak keras. Iya. Bud. Ayo, yuk. Bangun dong. Iya. Aku temenin pipis, saya bilang. Terus nggak ada suara nih. Sama sekali itu. Nggak ada suara. Lah, nggak lama kemudian si Wahyu tiba-tiba kayak apa ya? Kayak ngelihat gitu sih. Wah, apa sih ini? Mulet. Gitu. Mulet lah ya bahasanya mulet. Apa sih ini berisik banget. Udah malam juga, dingin. Si Wahyu tuh. Wahyu. Nah, terus saya akhirnya kan bangun. Iya. Dengar suara si Wahyu, saya bangun. Pas saya mau bangun, saya melek. Kok si Budi nggak ada? Si Budi nggak ada tuh. Si Budi nggak ada. Wahyu ada. Wahyu ada. Si Budi nggak ada. Budi yang nggak ada. Nah, di saat wah ini jadi merinding nih mas. Merinding nih. Aduh. Padahal tadi ditepuk ya. Ditepuk. Makanya kan pas waktu saya ngelihat di samping saya itu nggak ada Budi. Adanya cuma si Wahyu. Kan ada jeda mas. Iya ada jarak ya. Kalau misalnya saya berpikir positifnya gini. Oh mungkin pas waktu saya kayak gini tepuk-tepuk. Itu kenanya bukan si Budi. Si Wahyu. Kan gitu. Ya udahlah. Saya tetap nggak mau pikiran yang aneh-aneh. Yeah. Saya bangun. Kata si Wahyu, apa namanya? Berisik aja sih. Kenapa? Aku berpipis yuk, anterin yuk. Tadi kan aku coba bangunin kamu nggak bangun-bangun. Yeah. Bangunin apa? Loh, tadi kan aku nepuk kakimu, saya bilang. Yeah. Nepak nepuk. Wong kowe iki ora nepuk sikilku kok. Jadi katanya saya nggak nepukin kakinya. Okay. Aku bangun kui mergo cangkemmu. Karena kamu berisik tadi. Katanya mulut saya itu berisik, teriak-teriak. Waduh. Nah saya bingung. Pikir lagi, akhirnya kan saya bangun duduk kayak gini. Nah si Wahyu juga sama duduk. Iya. Terus piye? Nah si Wahyu tanya, si Budi mana? Tapi kita masih ada pada depannya. Iya masih ada pada depan. Si Budi mana kata si Wahyu? Saya bilang nggak tahu. Aku pikir itu tadi aku nepukin kamu yuk. Enggak. Kita masih tatap-tatapan. Ini mata. Iya. Mata saya sama Wahyu itu sama tatap-tatapan. Tapi percaya nggak? Di sebelah sini nih. Kita kalau lihat ke depan kan kadang sebelah sini kelihatan toh. Iya agak ini ya agak. Kayak ada cermin kan? Iya kayak ada cermin betul. Tahu. Sebelah sini nih mas, ada kaki, sepasang kaki, gede. Waduh, kaki tuh gede. Iya. Udah merinding semua nih aku. Buset. Waduh. Padahal Budi nggak ada ya. Berarti nggak tadi ada. Yang ditepuk siapa? Terus ada kaki besar tuh. Ada kaki besar. Saya nggak nengok. Nggak nengok. Saya sama Budi nggak nengok. Tapi saya ngasih kode sama Budi. Tahu tapi ada kaki. Maaf bukan Budi, si Wahyu. Wahyu. Tapi tahu ada kaki itu berarti. Iya, yang awal tahu saya. Oke. Saya bilang, yuk. Saya bilang gini. Iya. Tapi dia diem aja. Apa sih? Oh, si Wahyu. Saya bilang itu. Tapi saya nggak ngelirik. Cuma ngasih kode aja ya sama Wahyu. Takutnya saya salah lihat. Oke. Tapi jelas banget itu. Jadi kaki, sepasang kaki gede. Tapi nggak sampai ke badannya. Oh nggak sampai badan. Jadi cuma kaki aja. Itu di dalam tenda. Sebelah sana berarti. Pintu di pintu tendanya. Berarti pintu yang sebelah sana kan? Oh, iya. Sebelah sana. Nah sebelah sana persis. Itu gede berbulu. Berbulu itu hitam. Ya jelasnya hitam. Makanya kan waktu kita tatap-tatapan, Wahyu saya kasih kode, kita nengok bareng. Pas kita nengok, beneran ternyata memang kaki gede banget. Waduh. Nggak beres nih. Iya. Waduh. Lah si kaki gede itu hewan bukan mas? Bukan. Nggak tahu mas. Kalau saya bilang hewan, kayak kaki manusia. Kaki manusia ya. Dibilang manusia saya nggak nembus ke atasnya siapa. Iya. Kan gitu. Oke. Akhirnya kita tatap-tatapan, sama takut sama gemeteran. Kupret iki belet nguyuh malah harus nguyuh batinku. Iya, malah nggak jadi kencing. Ini bahaya kalau misal kencing di celana kan. Ini gimana yuk? Kata si Wahyu,
udah diem. Karena kita lihat. Dan setelah kita nengok tadi, itu kaki jalan. Menjauh? Jalan, iya keluar. Oh keluar, oke. Keluar ke sana. Nggak lama kaki itu keluar ke sana. Tenda yang kita diami itu goncang, Mas. Gerak? Iya, jadi kayak ada yang goyangin tuh? Iya. Kenceng? Gini berarti iya. Makanya saya pikir kalau ini, yuk, ini angin yuk. Kata Bayu, bukan, ini bukan angin. Tadi. Udah kita pegangan tangan aja nih. Iya. Gimana? Ini Budi kemana? Udah nggak usah mungkin Budi, kata si Bayu. Iya. Ini gimana di? Nah, itu kenceng banget, benar-benar kenceng. Saya itu berpikiran gini, mending saya keluar aja nih. Dia keluar daripada antar robo tuh tadi. Iya, takutnya kan gitu. Nah ternyata nggak lama kemudian, nggak lama sih, cuma kenceng. Setelah itu tiba-tiba berhenti. Oh berhenti. Setelah berhenti, saya langsung ngomong sama Ayu, yuk cabut keluar. Akhirnya kita keluar. Kita keluar, kita tengok, sepi kan? Nggak ada apa-apa. Lari aja tuh. Nggak tahu lari arahnya kemana, nggak tahu. Pokoknya lari. Ada jalan ya lari aja. Lari aja pokoknya udah. Tenda ditinggal tuh. Tinggal. Kita jalan, kita lari berdua. Pokoknya lari mungkin kira-kira 100 meter atau berapa ratus meter lah. Oke. Nah setelah itu kan capek, Mas. Saya langsung bilang sama yuk berhenti yuk. Capek nih. Iya sih. Ini Budi kemana sih? Kurang ajar bener. Malam-malam keluar. Ngeloyor aja ya, nggak tahu kemana ya. Nggak ada kabar juga kan. Nggak ada kabar ya. Terus saya bilang, iya nih kurang ajar nih. Nah, pas persis di semak-semak, Mas. Di semak-semak? Iya, di situ tuh pas berhenti kita. Mas Andi ini berhenti sama Wahyu. Kita lagi atur nafas. Terus saya bilang sama Wahyu, yuk kita balik lagi aja yuk. Kan alat-alat kita di tenda semua. Ke tenda, maksudnya balik ke tenda ya. Terus kayak misalnya kayak minum gitu kan di sana semua. Iya ya. Kita baru selesai ngucap, nggak lama kemudian itu dari persis di hadapan kita itu semak-semak itu goyang. Oh goyang sendiri tuh. Goyang. Tapi goyangnya itu arah ke sini. Arah ke Mas Andi. Arah ke kita berdua. Ayo. Iya. Makanya kan kok saya pikir ini jangan-jangan yang tadi nih. Yang tadi tapi kok kaki itu. Iya, pikir saya gitu. Terus akhirnya spontan aja nih, saya langsung nengok ke bawah, saya lihat ada batang kayu kan. Oke. Lumayan gede sih. Lumayan gede. Nah, saya ambil. Masih saya pikirnya kalau toh memang itu halus atau kasar saya nggak peduli. Oke, jaga-jaga aja. Jaga-jaga ya. Udah saya tak siapin kayak gini. Si Wahyu cuma diem, liatin terus. Makin dekat, giliran udah kira-kira 1 meter lah. Iya. Saya udah kayak gini nih, udah mau tak lemparin, mau tak pukulin maksudnya. Nah, tiba-tiba pas muncul, "Woi, dari mana aja kalian?" Si Budi. Si Budi dia. Oh iya, Mas Andi sama Wahyu ini ngiranya udah apa gitu ya. Ternyata iya. Budi. Kita kan kaget berdua. Kuprat lo, Bud. Iya. Untung nggak gua lempar nih kayu. Iya, maaf, ngagetin. Maaf. Lah, di situ saya itu lihat tangannya si Budi, yang sebelah kanan itu megang kayak benda nih, kayak gini nih, julur dikit. Kecil ya? Kecil. Cuma warnanya kayak kuningan. Oh, kayak kuningan. Warnanya. Kemasan gitu. Kayak kemasan, tapi bukan emas sih kalau menurut saya. Bukan emas ya. Nah, kuningan lah. Iya. Terus si Wahyu kan tanya, "Dari mana aja sih? Orang malam-malam keluar nggak bilang." "Iya karena tadi aku udah minta maaf yuk," kata si Budi. Terus saya bilang, "Bud, apaan tuh?" "Oh ini kan tadinya saya bilang sama kamu pas waktu di dalam tenda ada yang ketinggalan. Ternyata ini yang tertinggal. Tahu nggak, Mas?" "Apa itu?" "Jadi bentuknya segini ya." Kecil. Oke, kecil segini. Itu warnanya kuning kayak keemasan ya, kayak kuningan itu. Itu bentuknya menyerupai keris. Keris itu. Menyerupai keris itu. Kecil tapi. Kecil, segini nih. Kuningan menyerupai keris, kecil ya.
nggak ada 20 cm sih, paling segini lah, kalau nggak salah segini. Kecil berarti ya? Kecil. Tapi itu kelihatan keris itu? Kelihatan. Dan kayak, kalau misalnya kayak kepantul cahaya itu kayak nyala. Oh gitu. iya. Makanya kan, loh, kamu ngapain? Ternyata kamu kesini tuh cuma mau kayak gini doang, saya bilang. Enggak. Iya, saya bilang gitu. Enggak, ini kan batu oleh-oleh Pak Le. Oh iya, Pak Le-nya Budi ya. Pak Le-nya Budi itu kan tadi kejawen ya, suka ngoleksi kayak gitu ya. Benar-benar pusaka gitu kan. Nah, di situ juga si Wahyu gemeteran, terus dia mau nggak mau langsung ngajak turun. Balik pulang? Iya, ngajakin balik ke tenda terus minta turun. Oke, karena takut dia? Nggak tahu juga. Gemeter tapi dia? Iya, gemeter. Jadi nggak tahu gemeternya karena dingin, apa memang karena takut, saya nggak tahu. Yang jelas di situ tuh saya pikirannya udah mulai parno nih. Oh iya. Yang tadinya logis, akhirnya saya udah mulai parno karena paranoid ya. Ini si Budi ngapain gitu loh. Ngambilin kayak gitu kan. Nah, terus setahu saya kan nggak gampang ngambil kayak gitu kan. Ya kayak penarikan gitu. Pusaka lah ya. Nah, itu biasanya harus ada ini ya Mas ya, kayak ritual ya. Iya, harusnya kan yang minimal orang-orang pinter lah ya, kayak supranatural gitu kan, yang narik benda kan gitu. Berarti Budi itu kalau nggak ngelakuin ritual ya dia punya punya mungkin ini ya. Iya, bisa belajar lah kayak gitu dia ya. Mungkin karena Pak Le-nya seperti itu, Mas. Nah, akhirnya waktu itu kan kita balik lagi nih ke tenda. Iya, balik ke tenda. Setelah itu kata Budi bilang, "Yuk, udah tidur aja dulu. Kalau mau turun besok." Budi bilang gitu. Iya. Enggak. Pokoknya malam ini juga aku minta turun. Yang ngotot malah si Wahyu. Ya. Nah, kan saya bingung. Ini kenapa sih kok malah sekarang yang ngotot Wahyu? Iya. Awalnya kan si Budi. Oke. Sekarang malah Wahyu. Nah, oh iya Mas. Sedikit nambahin ya. Jadi antara Wahyu sama Budi ini ternyata kan kalau kata orang Jawa itu kan ada kaitannya dengan weton lahir. Weton lahir ya. Oke. Weton lahir itu berarti kayak hari lahirnya dia kan. Nah, ternyata si Budi ini lahirnya kalau orang Jawa bilang itu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Dia lahirnya malam-malam Jumat Kliwon. Wetonnya berarti Jumat Kliwon dia. Oke. Nah, si Wahyu ini dulu seingat saya itu dia Sabtu Pahing. Nah, antara keduanya sebenarnya bukan berarti nggak cocok. Karena kan kalau kata orang Jawa itu Jumat Kliwon itu orangnya keras. Tapi sebenarnya dia itu pendiam. Jadi kerasnya itu dalam artian prinsipnya kuat. Oke. Kalau itu ya itu pokoknya. B ya B gitu ya. Itu kalau Jumat Kliwon. Nah, beda sama si Wahyu. Wahyu ini kan Sabtu Pahing. Oke. Sabtu Pahing itu karena unsurnya itu api, jadi dia kayak apa ya? Taulah yang namanya api ya, berkobar kan. Berkobar dia. Nah, dia nggak mau kalah nih kalau ngomong. Kalau misalnya walaupun salah dia nggak mau ditegur. Oke. Tapi baik orangnya sebenarnya, penyayang si Wahyu ini. Nah, akhirnya mau nggak mau karena kita sama-sama tahu ya udahlah daripada resiko, akhirnya kita berkemas. Karena itu tadi weton sama weton berkaitan ya. Berkaitan juga. Nabrak jadi benturan antara Budi sama Wahyu. Oke. Itu. Nah, waktu itu kan saya nggak ngurusin ke yang aneh-aneh seperti itu. Saya cuma logis aja, nalar. Selagi manusia punya pikiran, saya berpikir kan gitu. Iya. Udah, akhirnya yaudah saya ikutin si Wahyu. Karena tiba-tiba juga pas waktu nyampe di tenda, itu perasaan saya juga ngajakin pulang. Oh, tiba-tiba keluar tuh perasaan. Iya. Pulang pokoknya. Pulang. Turun gitu kan. Oke. Nah, pas waktu itu kita kemasin, nggak tahu jam berapa, saya nggak lihat jam. Yang jelas udah lewat malam lah. Mungkin tengah malaman gitu kan. Akhirnya kita turun. Kita kemas semua, kita turun malam-malam itu. Nekat pokoknya nekat. Langsung itu turun? Langsung turun. Itu jam berapa Mas Andi? Mungkin tengah malaman Mas. Jam 1 gitu ya? Mungkin karena kita nggak lihat jam, intinya udah kemas semua. Dan si Budi mungkin karena dia udah dapet yang dia inginkan itu ya. Dia nggak berat hati, nggak apa-apa. Berarti dia ngelakuin kayak gitu nggak izin sama siapa-siapa ya? Ya, yang jelas kalau di situ ya nggak ada izinnya lah Mas. Karena itu juga sepi ya. Iya kan, mau sama siapa? Ya nggak tahu kalau misalnya ada kalau di itu base ya. camp tadi si Maxi juga
Sepi ya? Adanya Sepi. cuma berapa orang ya yang jaga ya? Ada dua Oh, ada 2 orang. Pas waktu di base camp ada 2 orang. Dan kelihatan juga nggak Budi nggak ngobrol apa enggak ya? Enggak. Cepetan aja. Si Maxi langsung cabut. Iya. Memang si penjaganya memang sempat ngomong. Pokoknya kalau udah masuk ke maghrib. Iya maghrib. Berhenti. Oh berhenti. Itu pokoknya jangan jalan. Jangan jalan ya. Dipesenin kayak gitu. Pamali lah ya. Nah gitu kan. Nah nggak lama kemudian akhirnya kita turun kan, udah turun jalan. Pas waktu kita mau turun itu posisinya si Wahyu di depan. Oh leadernya Wahyu nih gantian, oke. Lah si Budi itu bukan jadi sweeper, tapi dia malah di tengah. Oh Budi di tengah, sweepernya malah saya. Mas Andi. Iya. Padahal pemula nih. Padahal pemula. Disuruh jadi sweeper di belakang. Serem banget nih. Gaya nggak? Gaya nih. Tapi pikir saya gini, turun. Oke. Gitu kan. Wah dasar iki medun ya. Nah gitu. Karena ini perjalanan turun. Betul. Aman jadi gitu. Pikir saya udahlah nggak masalah. Kita turun kan gitu. Iya. Kita jalan tuh. Kita ngelewatin Sabana 1 lah ya. Udah nyampe Sabana 1. Lah singkat ceritanya tuh gini mas. Pas waktu masuk di Watu Tulis pos 3 iya persis kita mau masuk ke hutan ya iya mau ke pos 2 kan iya, pos 2 itu udah masuk hutan udah nggak batas vegetasi udah nggak itu pas waktu kita turun itu saya tuh ngerasa kayak ada tiupan angin mas nggak tahu kalau mereka jadi pas waktu saya ngelewatin Watu Tulis tadi itu langsung sering gitu sih kenceng tapi ya kayak gini loh, apa ya? Kita papasan sama orang lewat. Nah, oh gitu. Oke. Bener-bener kayak nerpa. Nerpa, iya. Terus kok ada angin, tapi kok cuma lewat. Setelah itu merinding semua nih. Oke, itu bener Mas Andi kerasa tuh. Kerasa tuh. Merinding. Nah iya. Terus itu merinding semua, tapi saya nggak ngomong sama mereka. Oh, Mas Andi diem aja. Ngebatin aja. Saya ngerasa sendiri. Kok kayak nggak enak gitu sih. Iya. Biasa nih pikiran nih kalau misalnya udah ngaco kan gitu. Udah kita fokus aja. Saya masih lihat tuh jalan. Nah sebelum di pos 2 di apa Pandean. Jadi mungkin antara tengah-tengah lah mungkin karena saya kan nggak inget banget dari pos 3 sama 2 ya tengahnya lah. Ini kan udah masuk ke hutan tuh. Nah pas waktu di situ tuh si Wahyu di depan, ini Budi. Saya agak jauhan. Jadi di belakang agak jauhan. Cuma tetap saya masih lihat mereka. Saya jalan bareng kayak gini. Lah tiba-tiba si Budi ini, si Wahyu yang depan itu berhenti. Menghentikan langkahnya. Iya berhenti. Nggak tahu kenapa dia berhenti, tapi dia kayak nyari sesuatu. Oh lihat sekeliling gitu. Dia berhenti sambil nengokin apa sekelilingnya. Iya. Dia bilang, "Di, denger nggak? Ada suara aneh." Suara aneh? Iya. Lah, pas dia bilang kayak gitu, kan yang di belakang itu kan si Budi. Dia sambil jalan. Dia kan nggak siap karena si Wahyu berhenti dadakan. Si Budi nabrak si Wahyu. Oh, pas Budi tiba-tiba berhenti, dia jalan terus Budi ini nabrak si Wahyu. Kan otomatis gitu kan? Iya, nabrak. Kan gelap juga. Iya, bruk, aduh, gitu langsung kan. Brak. Terus pas waktu si Wahyu bilang kayak tadi. Iya, suara suara apa? Terus si Budinya nabrak Wahyu. Budi yang saya lihat, jadi Budi itu kayak nesu mas. Apa nesu ya? Nesu, agak marah. Jengkel, kesel ya. Kesel sama si Wahyu. Lu ngapain sih yuk? Berhenti dadakan. Orang berhenti dadakan nggak bilang-bilang katanya bilang gitu. Terus tapi si Wahyu itu nggak ngurusin si Budi nih. Iya. Cuma dia lagi ngeliatin aja tuh, nyari dia. Karena nyari suara apa tuh tadi? Suara apa tadi? Wahyu bilang kayak ada suara geraman harimau. Oh, ada kayak auman harimau. Makanya waktu itu, wah kok ngeri. Itu bener gitu Mas? Iya, jadi yang denger dia. Si Wahyu. Dia bilang kayak ada suara geraman harimau, jadi auman. Jadi ya gimana saya nggak tahu ya. Wow, itu mungkin ya. Iya mungkin. Terus si Budi itu dia sambil bergumam
tapi dia jongkok. Gerundel tadi gara-gara nabrak. Gerundel sama si Wahyu kan. Dia jongkok sambil ngomong apa ya? Ah kamu tuh gimana sih yuk, berhenti nggak jalan-jalan, berhenti nggak bilang-bilang. Terus ini jadi hilang nih, mana nih barangnya mana? Nah ternyata si Budi itu barang yang didapat. Oh tadi yang keris itu ya? Jatuh. Oh jatuh. Oke. Nah dicari sama si Budi kan, otomatis muter-muter di situ kan. Karena kan cuma di situ aja, masa mau jauh kan nggak mungkin. Cariin. Saya lihat berdua mereka lagi kayak gitu. Nah saya coba bantuin si Budi nyariin. Karena saya tak pasang telinga tuh. Suara apa? Orang nggak ada suara. Oh emang sunyi itu, sepi. Iya, ya paling suara itulah apa namanya? Kayak hewan-hewan itu ya. Nah, pas waktu saya itu coba mau bantuin si Budi, saya lihat di depannya Wahyu, itu kayak ada apa namanya? Pantulan cahaya, Mas. Warnanya kuning keemasan itu sih. Itu berarti benda itu tadi. Nah, akhirnya saya berpikiran, oh yang tadi kayaknya mungkin tuh. Yang Budi itu jatuh. Karena kan pas waktu diliatin kan, kalau kena cahaya kayak nyala. Mengkilat kan gitu. Mengkilat. Akhirnya saya, oh itu mungkin yang dicari Budi. Nah, saya jalan nih, saya ngelewatin Budi. Terus saya mau ngelewatin Wahyu. Nah, pas waktu saya ngelewatin Wahyu, persis di depannya si Wahyu. Nah, akhirnya saya kan jongkok tuh mau ngambil. Pas giliran saya mau jongkok ngambil, si Wahyu dia kan berdiri sendiri nih. Tiba-tiba Wahyu kayak ada yang rekam. Dapat rekaman tuh. Jelap, dia langsung di sininya saya nih. Gila, sana. Tapi jatuh sama keseret, Mas. Keseret, ada yang nyeret berarti? Iya. Itu apa Mas itu? Macan? Kalau harimau tadi? Iya, kalau misal bisa dibilang harimau, Mas. Tapi karena samar-samar gelap ya? Iya, karena gelap. Jadi kan nggak begitu yakin gitu sih. Tapi suaranya kayak harimau emang? Kayak harimau. Oke. Terus dia sampai keseret, mau ke bawah kan. Sini apa ya? Yang kini sebelah sini. Yang kanan sini. Nah, jadi kan Dek, tolong Dek. Dia sempat minta tolong. Iya, gitu. Tolong Dek. Nah, waktu saya ambil itu tadi kan saya ambil yang itu, ya mengkilat tadi kan. Oh iya bener ini punya Budi. Terus saya lihat si Wahyu keseret ke situ kan, otomatis saya refleks, Mas. Iya. Wah, Wahyu terekam. Saya langsung lempar tuh. Oh, benda tadi. Iya. Oke. Nah, saya mau ngelempar apa, Mas? Iya, nggak ada apa-apa ya. Karena refleks juga saya itu. Iya. Nah, itu dilempar. Iya, tak lemparin. Nah, saya yakin itu berarti hewan itu. Saya yakin itu kena si sosok hewan tadi. Oh, yang mungkin harimau itu. Iya, mungkin harimau itu tadi. Kena. Kenapa saya bilang kena? Karena pas waktu saya ngelempar, dia sempat ngelepasin gigitannya dari Wahyu. Dari Wahyu? Oke. Lah, setelah dia itu mundur, akhirnya saya ngejar Wahyu kan. Oke. Saya ngejar Wahyu. Kebetulan tuh Wahyu dikit lagi mau ke jurang. Oh, udah ke jurang ya? Iya. Jurang. Iya. Makanya di jalur sih itu, di jalur. Nah itu, makanya kan saya langsung lari, saya ngeraih dia, kena, langsung saya bangunin. Dia terus, ayo yuk, lari yuk. Akhirnya kita berdua tuh lari. Lari. Si Budi masih di situ? Waktu itu nggak ngeh, Mas. Oh, panik ya? Kita nggak panik, lari aja tuh. Iya, karena bener-bener kita kayak shock gitu sih. Udah kalut. Iya, udah. Karena suasananya gitu, kondisinya susah. Terus gelap juga kan. Gelap. Akhirnya kita lari. Mungkin ya nggak tahu lah. Pokoknya sebelum ke pos 2. Pos 2 ya. Sebelum ke pos 2 itu tiba-tiba saya bilang, yuk. Aduh, kenapa? Aku masih sakit. Oh, sambil nahan sakitnya. Iya, sini itu ada bekasnya. Robek berarti ya? Iya, kayak gigitan itu kan. Nggak tahu nih apa dalam apa enggak, saya nggak tahu. Terus enggak, jangan lari dulu, yuk. Lah emang kenapa? Si Budi. Astagfirullah, iya Budi. Budi ketinggalan berarti ya. Nah, akhirnya kan iki piye. Terus itu apa namanya? Lenganmu gimana? Enggak apa-apa. Coba pegel aja, kata si Wahyu gitu. Enggak apa-apa, oke. Udah, kalau misalnya gitu, kita balik lagi nih. Ya balik lagi yuk. Kasihan juga ntar malah dia yang kena. Kan kita akhirnya mikir kayak gitu, walaupun si Wahyu itu sebenarnya sama si Budi nggak cocok. Iya. Tapi karena memang kita itu satu temen, satu rombongan, satu teman biasa bareng ya. Iya, jadi itu kan tim tuh harus bareng lah ya. Nah pas waktu itu akhirnya kita balik lagi kan. Nah kita balik lagi, tapi yang kali ini kita balik, saya bener-bener bambu yang tadi buat tenda kita pegang.
Ya buat jaga-jaga ya. Buat jaga-jaga posisi saya. Udah tak pegang lah. Pas waktu apa namanya persis si Budi itu ternyata masih di tempat yang tadi Mas. Oh pas berhenti tadi. Iya pas berhenti tadi. Pas si Wahyu dapat rekaman itu iya. Lah saya lihat lah, Bud, kamu ngapain? Saya bilang. Dia cuma diem aja. Posisinya dia berdiri apa? Posisinya duduk? Dia kalau yang awal kan dia jongkok. Iya jongkok gitu kan. Iya nyari itu. Nah pas waktu kita samperin lagi tuh si Budi posisinya tuh ngangkang Mas. Jadi ngangkang gini. Iya. Nah, jadi ngangkang tangannya napak ke rumput kan, iya, ke rumput, tanah itu. Tapi matanya Budi itu lihat ke atas tuh nggak kedip. Nggak kedip. Melotot matanya. Nah, si apa namanya mulutnya Budi itu nganga. Kayak gitu berarti mangap gitu ya. Mangap sama dia itu sama apa? Kayak apa ya? Kayak dibilang kayak kesurupan ya bukan kesurupan. Oke. Dibilang dia shock ya bukan shock. Oke. Lah, daripada kenapa-napa, akhirnya kan saya lari tuh. Nyamperin dia. Si Wahyu jalan aja sambil biasa. Terus saya nyamperin. Saya tak tepuk ini. Ayo. Bud. Ayo Bud. Itu nggak nyaut dia. Cuma diem aja, nganga gini. Iya, jadi kayak ketakutan. Iya. Bud, ayo Bud. Itu tak tepuk-tepuk sampai apa? Tadi apa? Bambu. Iya, bambu. Kan tak geletakin. Iya. Yang awalnya tak pegangin, akhirnya geletakin. Apa namanya? Goyangin si Budi biar sadar. Biar sadar dia, tapi dia nggak mau nyadar. Kayak gitu terus berarti? Iya, jadi melotot aja. Terus saya kan akhirnya penasaran Mas. Iya. Ini Budi kenapa sih? Kok bisa-bisanya dia melotot, nggak mau kedip? Masa udah saya pegangin dulu tak tipuk-tipukin nggak mau sadar juga, itu kan nggak nyadarin juga. Nah saya penasaran tuh. Saya ikutin arah matanya si Budi ke atas. Yang ke atas itu tadi. Saya gini nih. Nah, pas lihat ke atas, tahu nggak Mas? Merinding saya nih. Apa nih? Jadi ada pohon ya. Iya. Itu di rantingnya pohon. Dahan pohon ya. Ada dahan pohon itu persis di dahannya ada sosok kayak wanita. Bajunya merah. Terus rambutnya itu panjang banget. Jadi merinding banget nih. Itu matanya juga merah. Mukanya itu kelihatan. Kalau nggak jelas berarti matanya matanya merah, jadi menyala. Rambutnya panjang, itu kukunya juga panjang-panjang. Tapi dia kayak pakai pakaian merah. Iya, nggak tahu jubah gitu. Kayak jubah kayak merah, tapi nggak kelihatan kakinya. Itu kayak mau apa namanya? Kayak mau nerekam si Budi. Astagfirullahaladzim. Itu saya refleks. Astagfirullah. Lah kok jebol? Opo iku? Jadi saya nggak tahu lah apa yang saya pikirkan. Sandi juga semua takut. Langsung apa refleks itu saya si Budi. Ini maaf nih. Iya. Tak jotos. Mas Sandi pukul. Iya. Biar sadar dia ya. Karena saya udah kayak gini kan diem Pak. Kan sama-sama diem Mas. Iya. Udah ngeri tuh. Lah kok opo iku jebol kan itu. Iya. Terus ayo Bud, itu dia masih anteng aja. Masih masih ngelotot kayak gitu, ngeliatin sosok itu. Nah, akhirnya itu pas di situ, ini saya itu, wah ini nggak beres, nggak tahu refleks aja terus tak jotos itu kan. Iya, pukul. Kena pipinya dia itu. Kenceng tuh. Nggak tahu lah, pokoknya refleks gitu ya. Karena saya gemes juga Mas. Iya gemes, ini nggak bangun nih. Iya, udah saya goyang-goyangin juga dia nggak mau bangun. Akhirnya saya pukul berat. Terus dia kayak kesadar gitu loh. Kebangun akhirnya dia sadar, oke. Apa piye? Ayo udah melayu, saya bilang gitu. Iya, ayo cepet lari. Kok tanya-tanya apa-apa gasmu saya bilang gitu. Ayo. Terus akhirnya kita lari. Iya. Nyata kita lari. Si Wahyu kan apa yang tadinya tuh santai ngeliatin kita berdua, saya bilang lari yuk. Jadi panik juga semua, kan? Iya, lari semua. Lah pas giliran kita lari itu mungkin udah jauh kali dari tempat itu. Pokoknya saya nggak ngeh banget waktu itu. Cuma seingat saya tiba-tiba kita itu ditemuin sama persimpangan. Oh ada persimpangan. Iya. Ketemu persimpangan. Itu di Pandaian apa di apa ya?
udah nyampe Pandean apa belum, saya masih lupa itu. Ingat-ingat lupa tuh waktu itu. Pokoknya malam ingat saya itu ada simpangan. Terus tiba-tiba si Budi bilang, "Woi, berhenti, capek." Budi bilang gitu ya? Iya. Terus si Wahyu juga megangin ini terus. Sakit ya? Saya bilang, "Kata nggak sakit yuk, kok masih pegangin? Pegel." "Oh ya udah." Terus, "Kenapa Bud? Istirahatlah." "Oh iya." Nah, saya bilang, "Bud, kalau istirahat di sini kan bahaya. Kita kan belum jauh dari tempat itu. Udah jauh. Udah gini aja. Kamu berdua silakan turun. Saya mau cari benda yang tadi." Budi itu bilang gitu. Lah juga dia ya. Itu saya itu sebenarnya nggak mau jengkel, Mas. Iya. Tapi tiba-tiba dia bilang seperti itu, saya tuh tiba-tiba langsung kayak naik pitam. Emosi langsung kan? Iya. Maksudmu apa toh, Bud? Iya. Kita udah jauh-jauh dari sana, kamu malah mau balik ke sana lagi. Iya. Mau nyari benda itu tadi. Nah, ya nggak penting ya. Nah, terus dia bilang, "Udah nggak apa-apa." Saya bilang, "Bud, saya itu tadi waktu kamu jatuhin benda tadi, saya sempat nemuin keris kan, segini ukurannya." Iya, Mas Andi bilang gitu. Nah, tak jelasin tuh waktu itu. Lah, saya yakin, Bud, saya nggak ngimpi, saya masih sadar. Iya. Itu saya lempar karena si Wahyu tadi kena terkaman dari hewan. Iya. Tuh, bahunya si Wahyu aja masih dipegangin. Lah, di saat Wahyu dapat rekaman tadi, sebelum dia kebawa jauh, akhirnya kan saya lempar tuh. Refleks tuh ngelempar tadi. Benda tadi saya bilang. Jawabannya si Budi gimana? "Ah, itu cuma perasaanmu aja nih. Saya nggak percaya. Pokoknya saya harus cari benda itu." Keras kepala banget dia. Ya tadi kan Jumat Kliwon. Fotonya ya Jumat Kliwon tadi ya. Iya. Kalau kata orang Jawa itu kan Jumat Kliwon unsurnya batu, Mas. Oh, jadi keras. Keras ya, atos dia ya. Atos. Oke. Sebenarnya sih sayang. Penyayang. Penyayang juga, si Wahyu juga penyayang, Sabtupan juga penyayang, cuma karena unsurnya tadi batu akhirnya kan keras. Kalau mau itu ya itu. Itu akhirnya sempat ngotot. Nah, si Wahyu bilang tiba-tiba nyela nih omongan saya sama si Budi. "Udah nih, susah mah ngomong sama Budi. Kamu tuh ya, Bud, nggak mikirin apa. Itu kan taruhannya nyawa. Ngapain lo bela-belain kayak gitu?" Dan kemarin kan Pak Lek udah bilang nggak usah aneh-aneh, apalagi ini malam suro, kata si Wahyu. Pengen ngebuktiin berarti Budi ya sama Pak Lenya. Jelas. Nggak ada apa-apa nih. Nah, malah itu. Bawa pusaka ya kan, maksudnya kayak gitu itu. Berarti ya. Mungkin gitu. Nah, akhirnya si Wahyu ini kenceng, si Budi juga keluar kencengnya juga. Iya. Itu urusan saya, yuk. Lu nggak usah ngurusin saya. Kalau kamu mau balik aja. Oke. Itu tiba-tiba berantem nih berdua nih. Iya. Lah, saya kan akhirnya teriak juga. Awalnya teriak, saya teriak. Wes budak kupingku. Iya. Padu apa sih? Saya bilang gitu. Maksudnya berantem apaan? Bud, Wahyu ini bener. Udah kita turun aja. Tadi kan di atas kita udah diniatin mau turun. Ya udah turun. Kenapa kamu ngotot mau balik lagi? Saya bilang. Nah, Budi bilang, nggak bisa, Di. Pokoknya saya harus nemuin barang itu. Tetap ngotot. Ya udah gini aja, saya bilang. Gini, Bud, yuk, tolong kita adem bareng-bareng. Ya. Gini aja, keputusannya kita turun dulu. Oke. Nanti kalau udah terang, kita baru cari, Bud. Nah, gampang ntar cari lagi kalau ini udah ini ya. Nah, maksudnya gitu. Tapi kita turun dulu, maksudnya cari tempat yang aman. Iya, karena barusan kan kejadiannya, aduh, parah tuh. Makanya. Tapi tiba-tiba dia tuh bilang gini, nggak bisa kayak gitu, Dik. Saya nggak bisa pulang kalau saya belum nemuin barang itu. Tetap kenceng dia ya. Tetap gitu. Nah, saya langsung tiba-tiba itu dalam hati saya, kok kamu ngomong kayak gitu sih, Bud? Jadi kayak kalimat terakhir gitu loh, Mas. Oh, ini bahasanya berarti saya nggak bisa pulang
Kalau saya belum nemuin barang tadi. Kalau orang Jawa bilang itu berarti makasih ya. Kayak bahasa makasih gitu. Makasih, udah mau pamitan lah. Nah, oke. Kalian kalau mau pulang aja. Kalian pulang ambil nih jalur kiri. Nah, saya bilang nggak bisa gitu, Bud. Ntar kalau ada apa-apa dengan kita, ada apa-apa dengan kamu gimana? Udah, kalian nggak usah ngurusin saya. Kalian turun. Kenceng banget dia. Iya. Dia ngomongnya nggak galak, cuma tegas banget. Iya. Kalian turun, ntar kalau udah sampai base camp, kalian tungguin saya. Oke. Kalau setelah 1 jam 2 jam saya nggak dapat nggak sampai ke base camp, ya udah kalian pulang. Malah kayak gitu. Nah si Wahyu. Aku ramai ngurusi wong geblek. Nggak mau ngurusi orang gila dia. Oke, dia bilang gitu. Iya, terus saya bilang, Bud, ya nggak gitu, Bud, nggak bisa kayak gitu. Kita kan tim. Oke. Kita berangkat lah. Nah iya, kita berangkat naik bertiga, kita pulang bertiga. Pulang bertiga, betul. Saya bilang, nggak bisa, Di. Pokoknya nggak bisa. Udah, kalian kesana aja. Waduh. Bud, nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya gimana? Kalau misalnya kamu ada apa-apa, terus saya gimana laporannya? Udah bilang aja, itu kemauan saya. Udah kenceng-kencengan, udah susah itu ya? Udah susah, memang itu susah banget sih itu. Akhirnya, daripada saya itu akhirnya timbulnya kayak mangkal ya. Kayak misalnya emosi di hati ya, iya jengkel. Udah tak bikin santai, kok masih kayak gini, dibikin kenceng, kok malah makin kenceng. Iya. Ya udahlah, saya bilang, oke, kalau emang itu kemauanmu, tapi tolong jangan salahkan saya kalau ada apa-apa terjadi sama kamu. Sandi bilang gitu, Bang Budi. Iya, sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa terus saya yang disalahin, saya nggak mau. Oke, iya. Nah, akhirnya aku sama Wahyu, kita turun tuh. Budi tinggal. Bukan tinggal, dia yang ninggalin kita malah. Iya. Sebelum kita jalan. Iya. Budi udah jalan dulu. Iya. Ke atas lagi. Iya, balik lagi. Jadi kita mau jalan ke bawah itu dia udah jalan duluan. Saya pikir kok kendel banget ya, maksudnya berani banget dia ya, nyalinya gede berarti ya. Sendirian. Ini apa? Udahlah. Akhirnya saya lihat kondisinya si Wahyu juga kasihan kan, karena dia masih megangin bahunya dia. Saya turun. Nah pas di apa ya, belum sampai base camp Mas. Di mana itu ya? Pos 1. Mungkin di pos 1 kali. Iya. Jadi di situ ternyata kayak ada gazebo. Iya di Dok Malang ada kayak shelter kecil. Kayak shelter itu kan. Itu kayak ada gazebo. Terus di situ juga ternyata di situ ada pendaki. Oh pendaki juga. Ada pendaki itu. Ada pendaki itu. Ada 2 tenda kalau nggak salah. Oh nenda di situ. Situ. Nah, terus akhirnya kan saya istirahat di situ ya, istirahat di gazebo tadi. Karena pikir saya udah ada pendaki lain kan aku udah agak bombong Mas. Aman ya, lega ya. Nah kita duduk di gazebo tersebut, terus nggak lama kemudian kok saya ngerasa aus. Nah saya lihat di botol habis. Si Wahyu juga mukanya udah mulai pucat kayak kecapean, nggak tahu ceritanya. Akhirnya Wahyu kebaring di situ. Nah saya tuh mau beranjak nih, niat saya mau ke tenda pendaki itu. Ternyata mereka mungkin dengar kita jalan kali. Ada yang keluar, 2 orang. Tanya, loh dari mana? Dari atas itu Mas, minta tolong bisa nggak? Saya bilang. Nggak tolong gimana? Saya butuh air. Itu teman saya kecapean. Oke. Ya dikasih air. Terus setelah itu saya juga minta tolong juga sama orang itu. Mas, bisa minta tolong nggak? Saya tadi kan masuk bertiga. Iya. Nah terus kok cuma berdua? Iya. Yang satu nggak mau turun. Maksudnya piye? Gitu. Ya, maksudnya gimana? Nah saya bilang, ngotot Mas. Nah kenapa kamu tinggalin? Dia yang ninggalin saya bilang. Dia ninggalin kami berdua. Terus terus posisinya di mana? Itu di Watu Tulis. Ya, pos 3. Antara Watu Tulis sama Pandean. Seingat saya di situ. Ya udah, mendingan kamu sama temanmu itu turun aja. Bentar lagi udah pagi. Oke, suruh cabut ke base camp aja. Langsung laporan di sana. Oke. Gitu. Nah,
Ya udah terima kasih Mas, saya mau balikin itunya, udah bawa aja. Isi botolnya itu. Iya botolnya itu kan botol segini. Iya suruh bawa aja. Bawa aja, akhirnya saya jalan, saya bangunin si Wahyu, ayo kita cabut. Langsung ke base camp. Cabut ke base camp. Nah sampai di base camp itu persis jelang subuh. Menjelang subuh, oke. Sampai di base camp, saya di sana laporan, intinya Pak kami masuk bertiga, ini berdua, saya bilang. Kata si bapaknya, lah kenapa? Saya ceritain semua kan. Iya, oke. Tapi harusnya jangan tinggalin. Saya bilang lagi, saya nggak ninggalin Pak, saya yang ditinggalin. Saya minta dia pulang, turun, tapi dia ngotot, malah dia lari naik ke atas. Lagi. Padahal awalnya dia yang minta turun. Ada apa ya Bangnya? Nggak tahu. Yaudah gini aja, kamu punya HP nggak? Punya. Nomormu mana? Kan waktu itu kan HP-nya HP itu Mas, bukan kayak sekarang HP-nya Android. Dulu ini ya, dulu kayak apa dulu? Kayak pisang itu loh. Oh, HP kayak 3315 kayak handphone satelit itu ya? Iya betul. Iya. Jadi layarnya kecil kan? Iya kecil. Yang kalau udah ada handphone tapi ya? Udah. Pakainya kartu apa ya Mas dulu ya? Kartu. Yang ngisi itu ya, ngisi terus kartunya kayak dimasukin gitu ya? Oh iya. Jadi kayak mainan anak-anak kecil. Iya, aku keinget tuh, bapakku pernah punya soalnya. Iya. Kan layarnya kecil. Kecil iya betul. Kalau misalnya dapat SMS itu kan jalan tulisannya. Iya, kayak pager lah. Kayak pager. Iya. Itu saya dulu pernah punya kan, kalau nggak salah Ericsson. Oh, mereknya dulu ya? Ericsson. Oke, Ericsson. Bukan Sony Ericsson ya? Iya. Ericsson aja. Ericsson aja. Ericsson aja itu. Layarnya warnanya hijau. Itu HP-nya biru. Nah, akhirnya tinggalin di situ, kasih tinggal nomor di situ. Setelah itu saya diminta pulang. Oh, ke rumah? Iya. Sama orang base camp? Orang base camp. Udah pulang karena mukamu udah mulai pucat. Udah kecapean tuh. Takutnya kecapean, terus apa namanya? Lantar drop ya. Intinya kan takut khawatirin yang lain gitu kan. Akhirnya yaudah saya ngajak si Wahyu, ayo pulang. Kita cabut aja. Tapi waktu itu saya lihat si Wahyu mukanya udah pucat banget Mas. Karena ini mungkin ya tadi kok gigi capek ya mungkin ya. Terus akhirnya kan pakai Slayer. Iya. Slayer ya yang Slayer ya. Buat SIM itu ya. Terus tak taliin di sini kan. Oh di tali itu lukanya itu ya biar darahnya itu berhenti. Keluar terus akhirnya. Dia cuma diem aja. Tapi nggak minta ini P3K ke base camp gitu. Ya sempat dikasih. Oh, obat merah gitu ya? Obat merah. Obat merah. Dulu kan pakainya obat merah. Obat merah ya. Nah cuma kan pikir saya kalau obat merah kan malah kesannya kayak ngeri Mas. Jadi dikit. Ya. Maksudnya kan kesannya kayak merah kayak darah gitu sih kalau obat merah itu. Akhirnya kan saya kasih dikit aja ya. Terus tutupin pakai Slayer. Slayer, oke. Akhirnya setelah itu kita keluar, kita naik bus. Naik bus pulang itu ke rumah ya. Lah, berarti si Budi itu nanti yang ngurus orang base camp. Orang base camp. Oke. Katanya mau dicariin. Ntar gampang dihubungin tadi ngasih nomor telepon. Gitu. Akhirnya setelah dapat bus, udah agak siang sih itu. Udah jam 8 apa jam 7 lah. Iya. Kita naik. Tapi saya ngerasa ada yang aneh dengan si Wahyu. Wahyu, kenapa Wahyu? Wahyu ini berbalik 180 derajat. Jadi yang dia suka nerocos, suka banyak ngobrol itu kan ngomongnya banyak. Itu pas waktu di dalam bus. Sebenarnya saya pengen tanya, gimana keadaan ininya? Lenganmu masih pegel enggak kan gitu. Cuma pas waktu saya mau buka mulut, saya mau tanya, dia itu cuma ngadepin ke jendela. Oh, ngelihat ke sisi bus ya, di sana ya ke jalan ya. Oke. Nah, terus tak liatin itu mukanya udah pucat. Bahkan bibirnya dia itu putih. Pucat banget, saking pucatnya. Darahnya habis tuh Mas, berarti Mas. Nah, makanya kan saya sempat banyak tuh. Saya kan sempat nggak karuan kan. Iya. Aduh, ini gimana nih? Ya udahlah. Terus kebetulan kan waktu itu yang turun duluan saya. Nah, jadi pas waktu itu saya bilang, "Yuk, saya turun dulu ya." Dia cuma nengok sambil nganggukin kepala. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Sangat lemes ya dia berarti. Padahal saya bilang, "Mau temenin nggak?" Mau ke klinik apa-apa ini dulu ya. Masih saya ngecek dulu kan. Terus kalau toh dia nggak mau ngecek, ya udah saya ngikutin kamu ke rumah. Iya, diantar lah gitu. Ya rumahmu mana, nanti kita turun di situ bareng. Setelah itu baru saya pulang. Gampang nanti gitu. pulang sendiri, oke. Nah kata dia, saya bilang, apa mau saya temenin sampai rumahmu? Dia nggak jawab, cuma
gini aja kaleng-kaleng. Udah lemas banget dia. Iya, kelihatan banget kayak capek. Aduh, ini gimana? Udahlah, saya nggak habis pikir terlalu panjang. Insya Allah nggak apa-apa, sehat lah. Misalnya saya turun Mas Andi. Saya turun duluan. Terus sampai rumah, saya langsung mandi. Setelah mandi saya tidur. Saking capeknya itu Mas Andi ya. Sebenarnya sih saya nggak mau tidur. Khawatir juga ya. Khawatir sama si Budi kan. Yang pertama si Budi, yang kedua si Wahyu. Gimana nih keadaan teman-teman kan? Itulah. Karena saya tuh nungguin nggak ada kabar kan akhirnya saya ketiduran. Terus jam sore lah, agak sore jam 2 kalau nggak jam 3. Saya tuh handphone bunyi. Nah, terus saya terima, belum sempat saya terima udah nutup. Nah, terus saya lihat, ada SMS, saya baca. Intinya saya diminta ke Basecamp. Gitu kan. Nah, waktu saya diminta ke Basecamp, saya langsung buka HP, saya telepon, coba ngubungin si Wahyu. Mau diajak, mau ikut nggak? Gitu ya? Saya gitu. Kalau dia udah mendingan, saya ajak. Ayo bareng nih ke sana. Iya kan gitu. Nah, saya coba ngubungin, kok nggak diterima. Nggak diterima. Iya, terus tak coba lagi. Nyambung tapi. Nyambung. Nggak diterima juga sampai 2 kali. Pikir saya, udahlah, daripada kelamaan saya nelpon, saya langsung ke rumahnya aja. Ke rumah Wahyu langsung aja. Samperin ya. Nah, waktu itu saya pakai sepeda motor kan. Iya, pakai motor. Nah, saya jalan terus ke rumahnya si Wahyu. Pas di depan rumahnya Wahyu, itu kan sebelum asar tuh, saya masih ingat tuh. Sebelum asar, itu kan ada mbak-mbak kayak pembantu ya. ART. ART-nya si Wahyu berarti. Saya di situ terus saya bilang, "Misi Mbak, Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Mas Andi, Mbak, Wahyunya ada? Saya bilang. Loh, bukannya Mas Wahyu ki lu ngombe sampean ket wingi urung mulai. Berarti Wahyu belum pulang. Belum pulang kata si mbaknya. Kata mbaknya. Nah, saya bilang, kok belum pulang? Wong kemarin naik bersama saya itu, saya turun duluan kan gitu. Nah, di situ saya langsung buka HP lagi, Mas. Saya coba telepon lagi. Kok nggak diangkat, nggak diterima. Ini di mana si Wahyu? Si Wahyu di mana ya? Tapi kan nyambung tuh. Nyambung. Masih nyambung. Nggak diangkat. Masih, iya nggak diangkat. Terus kata si mbaknya di bel. Iya, di bel bahasanya ya, di bel aja, di bel. Di bel aja, Mas. Nggih, saya bilang gitu kan. Saya telepon lagi sampai ke 3 kali bahkan 4 kali karena saya udah mulai ngerasa nggak enak, tapi tak pikir positif, Mas. Ya, nggak mikir macam-macam lah. Yang aneh-aneh ya macam-macam. Nah, kok nggak diterima ya, Mbak ya? Ya nggak tahu, kemarin sama sampean bilangnya gitu. Tak pikir lagi, apa jangan-jangan si Wahyu kemarin pas waktu saya turun dia nggak nyampe rumah, dia balik lagi kali. Kok kemarin tadi pagi maksudnya? Tadi pagi, berarti maksudnya dia ngawatirin si Budi ya? Iya, jadi balik lagi ke Basecamp kan gitu. Ya walaupun mereka nggak akur kan, yang namanya teman kan ya, gitu. Kan khawatir. Akhirnya Mas Andi tuh kayak gitu ya. Tak pikir lagi, iya kali. Mungkin saya turun duluan, dia mungkin di depan sana, dia turun naik bus lagi, balik lagi tuh, Basecamp lagi gitu kan. Wah udahlah, pokoknya saya berdoa aja semoga teman-teman saya dalam keadaan sehat-sehat semua kan gitu. Semoga Wahyu udah pulih, baikan kan itu intinya pulih itu kena gigitannya itu. Nah, pas waktu saya mau jalan, habis saya bunyi lagi nih. Kok bunyi lagi? Terus akhirnya saya kan nepi nih, baru berapa meter dari rumahnya si Wahyu itu saya nepi, saya buka HP, ya udah ditutup. Akhirnya saya balik telepon lagi karena yang nelpon nomornya si Wahyu. Nah, saya telepon. Pas waktu saya telepon, itu diterima, langsung nyambung. Bilang, "Yuk, kamu di mana?" Aku udah di rumahmu nih, saya bilang gitu. Nah, kata si Wahyu, langsung ke Basecamp aja. Gitu. Bilang gitu. Nah, ya udah, langsung saya tutup. Saya meluncur. Tapi dalam perjalanan itu saya masih mikir, Mas, kok suaranya si Wahyu aneh. Maksudnya kalau suara capek saya tahu
suara capeknya Wahyu. Iya, nadanya gimana gitu. Iya kan, kalau suara lantangnya Wahyu saya udah hafal banget. Hafal lah, ya, karena deket ya. Kalau suara itunya Wahyu saya juga hafal. Nah ini kok aneh, jadi suaranya kayak agak besar gitu loh. Bukan suaranya Wahyu lah, kayak gitu bisa dikatakan. Jadi kayak orang-orang dewasa yang udah berumur gitu kan, jadi suaranya gede gitu sih. Ah udahlah, ngapain saya pikiran aneh-aneh, saya jalan aja terus. Gas langsung tuh ke base camp, langsung motor sana. Terus ya gampangnya nyampe di base camp kan. Iya, singkat ceritanya sampai base camp. Sampai base camp. Nah, waktu itu saya parkir motor, terus saya turun. Saya tengok-tengok tuh. Si Wahyu mana sih? Kok nggak ada. Tapi di situ tuh nggak banyak orang sih, nggak Mas, cuma agak rame. Iya. Nah, suasananya agak rame. Terus saya tanya tuh sama si penjaga base camp-nya kan. Iya, Kebetulan yang penjaga base camp yang semalam itu tidak sama yang tadi pagi. Nah, saya tanya, apa namanya, Pak, saya nyari teman saya, nungguin teman saya yang kemarin, yang semalam sama saya. Iya. Oh iya, sebentar ya, saya tungguin. Oh iya Pak, saya juga mau tanya, Bapak lihat nggak? Tak sebutin ciri-cirinya si Wahyu kan? Iya, ciri-cirinya kayak gini. Enggak Mas. Enggak lihat. Terus di mana? Udah, Masnya ditunggu aja. Masnya udah tidur belum? Udah. Ya, kalau udah tidur lumayan, duduk aja sebelah. Nah, saya duduk di dekat sama motor kan gitu. Iya. Saya duduk di situ. Terus apa namanya? Agak lama kemudian tuh yang semalam base camp yang tadi yang semalam jaga base camp. Itu nyamperin. Pagi, iya. Masnya yang semalam ya? Iya Pak, sini Mas. Saya diajak tuh. Masuk sama penjaga base camp yang pagi, terus ke tempat kayak itu kan tempat loketnya itu kan. Oh iya, kayak ruangan lah, ada ruangan. Di situ. Diajak ngobrol gini Mas. Ini HP teman Mas bukan? Kayak punya si Wahyu Pak, saya bilang. Ini saya temuin, saya temukan itu di dekat pos pos 3. Batu tulis. Iya, pokoknya pas sebelum pos 3, sesudah pos 2. Di tengah-tengah. Nah, saya ingat, mungkin pas kejadian itu mungkin HP-nya jatuh kan gitu. Iya. Iya Pak, ini punya teman saya. Tadi saya yang nelpon Pak. Bener nggak kalau Bapak tadi yang nyuruh saya ke sini? Iya, saya nyuruh. Oh, jadi yang ngejawab telepon si Wahyu Bapak ternyata itu. Bapaknya tadi. Yang jaga base camp ya. Terus gimana Pak? Tunggu aja ya Mas. Tunggu. Berarti udah ketemu Pak teman saya? Udah ketemu. Udah ketemu semua. Iya. Nah terus alhamdulillah semuanya baik-baik aja Pak. Alhamdulillah baik-baik aja. Gitu bilangnya kan. Nah nggak lama kemudian tuh kalau nggak 8 orang, 6 orang itu turun. Tapi ngangkut kayak kantung jenazah. Kantong mayat, kantong jenazah. Iya kalau dulu kan nggak pakai kayak sekarang kantung jenazahnya bagus kan. Iya bagus ya. Kalau dulu kan cuma di kayak plastik biasa itu kan. Turun. Saya pikir apa itu kok di bawah. Nah mereka deket ke base camp, setelah itu bilang sama si bapaknya tadi, ini mau langsung itu gimana? Bentar, ini temennya. Nah saya langsung kayak iya Mas, jadi kok temennya? Maksudnya? Kaget kan ya Mas Andi ya? Shock langsung nggak karuan nih. Iya pikiran udah nggak. Ini apa kok temennya? Mas coba dicek, bener nggak ini temennya? Ada berapa kantong itu Mas Andi? Itu ada 2. Waduh, ada 2. Ada 2. Cuma yang dekat sama saya kan yang 1. Iya. Pas waktu saya coba buka nih. Itu Budi Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal berarti si Budi. Ya otomatis meninggal Mas. Iya. Mukanya apa ya? Jadi kayak orang habis jatuh.
Kayak orang habis jatuh. Iya, jadi rusak. Nggak rusak sih, banyak luka. Oh banyak luka, gini-gini lah ya. Iya, di muka, terus di dadanya juga. Kayak banyak sayatan gitu. Terus ya otomatis saya langsung ya lemes lah Mas ya. Iya, sedih lah. Iya, teman kan nggak ada. Serius enggak. Jadi kayak setengah nggak percaya nih. Nggak percaya. Udah nggak ada nih temanku gitu. Sampai saya itu tak balikin lagi pikiran saya. Ini saya ngimpi nggak sih? Iya. Jangan-jangan tadi saya pulang itu saya tidur, ini masih tidur nih, saya masih ngimpi. Terus saya tak pegang-pegangin, but, tapi sininya keluar darah. Oh dari hidung. Terus saya bilang but, nggak nyaut. Kata si itunya, udah nggak ada Mas. Terus lemes nggak karuan. Tak coba tak tegar-tegarin kan. Iya. Nah, habis itu saya mau berdiri tuh bingung nih, mau berdiri mau kemana, terus ini saya mau kemana. Nggak lama kemudian si bapaknya bilang, Mas, jadi sambil gendeng aku, gendeng terus ke kantong satunya, coba Mas yang ini. Oke. Pas saya buka, saya nggak kepikiran siapa-siapa Mas. Nggak mikir itu Wahyu, nggak mikir apa. Iya, tapi pas giliran saya buka itu pucat persis sama yang saya lihat di perjalanan pulang di bus si Wahyu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh Mas, meninggal dia. Ya meninggal Mas, jatuh saya. Waduh, berarti yang ikut pulang siapa ya? Saya jatuh tuh sampai semua nih. Lah iya. Ada. Saya jatuh, benar-benar jatuhnya itu jatuh. Kok? Lah tadi kan ikut pulang sama aku. Percaya nggak percaya ya, Mas Andi? Nah, iya. Tapi mukanya persis mukanya kayak pas di bus itu, pucat kayak gitu. Pucat, sininya agak putih. Iya. Terus sininya itu agak hitam ya. Terus apa namanya? Sini juga masih ada bekasnya. Yang bekas luka itu, yang kayak kena gigitan. Dan anehnya selera saya, selera yang saya itu seleranya itu masih ada di sini. Selernya. Padahal slayer itu dipakein ya? Dipakein pas mau pulang. Di base camp Mas Andi mau naik bis. Wow. Itu ada tuh slayernya masih. Nah di situ merinding semuanya. Iya makanya pas waktu itu benar-benar saya nggak tahu harus berbuat apa. Iya, shock. Saya hanya diem shock terus apa ya Mas kayak. Ya udah bisanya nangis ya, lemes. Iya ya? Lemes. Mau nangis juga nangisnya gimana? Iya bilang ke nanti orang tua gimana ya terus kan. Gimana orang mereka tahu. Ya memang sih mereka tahu kalau saya itu yang diajakin, bukan saya yang ngajakin kan gitu. Cuma kan perginya sama saya kan gitu. Terus kata dari timnya di situ yang tim SAR. Ya tim orang-orang base camp. Kalau sekarang mungkin tim SAR kali ya. Orang-orang base camp. Iya, itu kan bilang udah nggak apa-apa Mas. Kita bantu untuk nyambungin ke keluarga dan lain sebagainya. Oke, menyambung gitu. Ya, biar nggak berat. Biar nanti kan otomatis kan kalau misal dari pihak keluarga tanya, saya nggak dipojokin. Iya, nggak disalahin lah bahasa gitu. Akhirnya ya udah saya cuma diem terus dibawa ke rumah sakit. Terus memang di otopsi apa ya? Iya dibersihin lah. Dibersihin sekalian disuciin itu terus dikabar semuanya. Itu malam saya padahal capek walaupun tadi pagi udah sempet tidur tapi nggak bisa tidur semalamnya. Dan masih kebayang saya nggak bisa terima. Iya nggak bisa terima juga. Kok bisa sampai kayak gitu? Terus akhirnya singkat cerita itu pas waktu mulai aktif kan sekolahnya sekolahnya udah mulai aktif itu saya ngerasa kayak malu sendiri Mas. Iya, merasa salah lagi. Rasa malu, akhirnya mau nggak mau saya pindah. Oh pindah sekolah. Nggak dan di sekolah Mas Andi lagi yang lama. Yang lama. Ya, karena ini ya traumatik lah ya. Satu trauma, yang kedua juga otomatis kan
oke kalau misalnya mereka bisa menerima apa yang terjadi. Selentingan ini ya. Nah itu yang bikin kayak apa enak ya? lah, telinga panas, kita TR-nya kan goncang terus ya, nggak dan stabil. Sebenarnya yang bikin agak nggak enak itu setiap kali kita kan ngobrol sama temen ya. Di sekolah. Itu kayak dia kayak ngikutin si Budi sama si Wahyu. Yang sering didengar suaranya itu si Wahyu. Oh gitu itu. Iya, jadi misal gini nih. Kan di kantin ya. Iya di kantin. Di warung kan. Di warung. Di warung kita misalnya kita lagi ngobrol kan. Mas Andi ngobrol sama teman lain gitu. Misalnya kemarin gimana ya kayak gini udah selesai. Terus ada siswa baru nih. Baru ada cewek misalnya. Itu ntar tiba-tiba tuh gini loh. Setelah saya berucap, dia tanya, saya jawab, ntar kita diem bentar. Nah, ini kayak ada suara. Apa tuh? Cantik tuh. Ayo, kenalin kita. Suaranya Wahyu. Suara si Wahyu. Itu salah satu faktor juga ya. Itu Mas Andi. Itu faktor utamanya. Faktor utama malah. Iya. Tapi setelah pindah, Mas? Enggak. Oke. Nggak tahu itu berhenti di sono. Iya. Nggak tahu, dia nggak tahu alamat saya juga nggak tahu. Iya, apa itu gitu. Karena baru kejadian pas itu ya, belum bisa lama. Jadi juga. Oke. Pokoknya nggak sampai sebulan kok. Nggak sampai sebulan saya pindah gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ini. Udah nggak. Dan hubungan Mas Andi sendiri kalau boleh tahu ya dengan keluarga almarhum Wahyu sama Budi sampai sekarang baik. Alhamdulillah baik sih. Baik, udah baik ya. Baik. Dan mereka memang sebenarnya kan bukan menyalahkan saya, Mas. Oke. Karena kan posisinya saya itu nggak pernah daki. Ya nggak pernah naik lah sebelumnya. Oke. Saya emang bisa dikatakan saya itu bandel, tapi bandelnya saya itu bukan yang ke sana. Iya, ke cuma, gunung, ke iya, apa di ya. kampung di gitu kampung kan. aja ya berantem kampung, gitu ya. Oke. Jadi berarti alhamdulillah hubungan baik ya dengan keluarga almarhum baik. Dan Mas Andi juga alhamdulillah udah nggak pernah dapet ocehan lagi lah, bisikan lah, bisa dibilang bisikan dari Wahyu dan si Budi ya. Ya semoga kita doain aja almarhum. Sebentar Mas, tapi kemarin sempat dimimpiin loh si Wahyu. Mimpi gimana nih? Maksudnya datang ke mimpi. Oh si Wahyu datang ke mimpi Mas Andi. Pas berarti sebelum ada COVID. Oh sebelum ada itu COVID 19 itu. Oke. Gimana tuh? Itu mimpi berarti pas mungkin sekitar itu ya Desember ya. Iya. Desember 2019 itu kan. 19. Persis pas malam tahun baru. Kalau nggak salah si Wahyu itu nggak bilang sih, cuma dia bilang gini. Dia ngasih tanda aja. Ngasih tanda. Dia menghormatin saya terus gini. Itu di depan Mas Andi. Iya, jadi dia kayak nampakin diri. Bukan maksudnya di mimpi. Oh di mimpi? Iya. Di mimpi nampakin diri sama Mas Andi? Jadi waktu saya mau keluar. Oke. Ya di mimpinya itu kan saya mau kemana gitu kan ya. Iya. Nah tiba-tiba itu dia muncul. Terus dia gini. Kayak hormat gitu. Ngacungin jempol. Iya kayak gitu. Saya bilang. Yuk. Lah si opo kene kono. Iya. Lagi ngapain? Kabarmu? Ya. Apa kabar gitu ya? Piye kabarmu? Terus saya coba nyamperin nih. Nyamperin. Dia malah habis kayak gini. Terus gini. Iya. Balik badan. Hilang. Saya bangun. Oh bangun. Iya. Oke. Saya kebangun. Saya pikir. Padahal itu rentang waktunya dari 90 tahun 90-an ya. 90-an itu. Sampai ke 2019. Udah lama banget ya Mas. Tapi itu baru keluar tuh kemarin sebelum COVID tadi. COVID-19. Wah luar biasa. Ya semoga saja insya Allah ya. Ini berarti Wahyu mungkin ngasih kode bahwa misalnya Mas Wahyu almarhum ini udah baik-baik mungkin ya. Tadi sempat kayak gini dan dadah memberi kode syarat. Oke. Semoga saja kita doain Mas Wahyu dan Mas Budi ini diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Ini menjadi pengalaman hidup. Ini nggak bakal bisa dilupain Mas sama Sandi pastinya. Nggak bakalan. Wah, luar biasa. Ya jadi merinding banget ya dari tadi terus sedih. Ini endingnya sad banget ya, sedih banget aku pun dengerinnya. Aduh, kehilangan temen gimana rasanya gitu kan? Nggak karuan Mas. Nggak karuan ya. Tapi alhamdulillah Mas Andi udah move on ya.
Sekarang udah move on, udah tetap jalanin hidup lah. Kita life must go on ya. Oke, baik teman-teman. Cerita kisah nyata ini yang diceritakan sama Mas Andi sangat luar biasa. Ini ya, ini terima kasih banget ya Mas Andi. Iya, udah bagi pengalaman yang wow, bagi saya ini wow ya. Sangat luar biasa. Dan pesan-pesannya berarti kalau kita di gunung itu nggak usah macam-macam lah Mas ya. Iya. Berarti ada pesan itu di situ ya kalau aku nangkep ya. Kalau misalnya mau dipesenin, ini kalau menurut saya Mas. Iya. Jadi yang jelas dimanapun kita berada. Oke. Yang pertama itu jaga perilaku kita Mas. Ya kelakuan kita dijaga. Iya itu pasti. Harus wajib. Kita harus berusaha jadi orang yang menjaga perilaku sopan santun, itu yang pertama. Dimanapun tempat, nggak kita di darat, nggak kita di laut, nggak di gunung ya semuanya lah. Semuanya. Karena kan saya yang nalar itu sampai, loh kok ternyata iya. Ada memang. Ada gitu loh, di luar nalar saya itu ada. Dimensi seperti itu ada ternyata ya Mas ya. Ada. Itu yang pesan pertama di situ. Jadi sopan, berusaha untuk menghargai yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Oke, jadi bukan malah mencela ya. Bukan kita menyepelekan terus kita itu bersekutu, itu bukan. Oke. Jadi kan kita harusnya yang menghargai aja lah. Duniamu, duniaku. Iya, mengamini gitu aja bahwa mereka ada ya. Betul. Kita juga punya dunia sendiri. Terus untuk pesan yang kedua Mas, kalau menurut saya jangan kemilikan. Jangan kemilikan. Oke. Jadi maksudnya itu gini, kita tuh jangan, kalau emang itu bukan barang kita, ya udah kita nggak usah ambil. Itu bukan hak kita, nggak usah kita ambil. Iya. Betul. Jangan kita paksain. Ya jangan kita paksain. Nah gitu loh. Ya. Karena kan seringnya orang itu lumayan nih, misal lihat nih. Iya, kedonyan, pengennya miliki. Kalau kata orang Jawa kedonyaan kan gitu kan. Koruptor tuh. Kayak gitu sama aja kan, bukan haknya dia diambil. Kalau nyinggung koruptor, kalau menurut saya Mas ya, kita doakan aja biar Gusti Allah paling tobat. Ya. Semoga juga para koruptor yang lihat video ini jadi akhirnya lemes ya, sadar mereka. Oke, kita doain. Jangan lemes lah, tetap sehat, tapi kita doain aja. Doain biar Gusti Allah paling tobat. Kasih hidayah. Kasih hidayah. Oke, amin. Semoga Indonesia semakin baik-baik aja ya Mas. Amin. Baik, teman-teman. Terima kasih Mas Andi sekali lagi ya udah bagi-bagi pengalaman yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa nih bagi-bagi ya di DM Instagram saya yang udah saya tulisin lengkap di kolom deskripsi. Terus kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Waduh, iya Mas Andi silakan ngopi. Dari tadi mau di jokes sampai lupa ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga dan Mas Andi. Oke, siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.